Halo, kembali lagi bersama kami di Overdriven. Kali ini kita akan membahas fitur-fitur yang missing di mobil-mobil yang dijual di Indonesia. Kita tahu bahwa mobil-mobil yang dijual di Indonesia kebanyakan juga dijual di negara-negara lain. Jadi mungkin ada penyesuaian fitur saat masuk ke sini, tapi mungkin fitur itu malah kita sukai kalau misalnya itu masuk ke negara kita. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu LMPV favorit Indonesia, yaitu Suzuki R3. Suzuki R3 ini dijual di beberapa belahan dunia, mulai dari Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, hingga Amerika Latin. Untuk pasar Asia Tenggara dan Amerika Latin, mayoritas mobil-mobil tersebut dibuat dari pabrik di Indonesia. Sedangkan untuk pasar India dan Afrika, mobil-mobil tersebut dibuat dari India. Oleh karena itu, untuk mengawalinya, kita akan membahas dulu dari Asia Tenggara dan Amerika Latin. Oke, kita mulai dari eksterior. Untuk eksterior, Indonesia dan Vietnam mendapat tipe sport dengan body kit dan DRL seperti di Suzuki R3 Suzuki Sport. Namun di Meksiko, R3 mendapat roof rail seperti di XL7. Selain dari itu, body kit hanya sebagai aksesoris tambahan saja, tidak ada tipe khusus seperti tipe sport yang dimiliki oleh Indonesia dan Vietnam. Lalu untuk head unit dan audio. Di Indonesia kita mendapat audio aftermarket 8 inci dengan fitur USB, Bluetooth, radio, mirroring, dan 4 speaker, tentunya touchscreen. Untuk Thailand dan Vietnam, mereka mendapat layar 10 inci dengan fitur HDMI, Apple CarPlay, dan Android Auto. Mereka aja dapat CarPlay dan Auto tuh. Untuk Meksiko, mereka mendapatnya hanya 7 inci dari Clarion, aftermarket juga. Tapi mereka juga mendapat Apple CarPlay dan Android Auto. Negara sahabat kita yang juga tidak mendapatkan Apple CarPlay Android Auto hanya Filipina, sejauh yang kami research ya, yang hanya mendapat touchscreen 8 inci. Walaupun mereka sudah navigasi ready untuk head unitnya. Jadi ya rata-rata di Asia Tenggara dan Latin Amerika semuanya pakai head unit aftermarket. Lalu untuk AC, di AC untuk tipe GA dapat manual, GL dapat digital, belum climate control. Lalu untuk yang GX dan Sport mendapat auto climate control. Di Filipina mereka hanya dapat manual, sayang sekali. Tapi untuk negara ASEAN lain dan Meksiko, tidak ada digital seperti di GL tidak ada, hanya ada manual atau climate control. Namun semuanya mendapat heater dan rear defogger. Jadi walaupun manual tetap ada heater dan rear defogger. Lalu untuk safety di Indonesia sudah menjadi standar, yaitu ABS, EBD, brake assist, dan dual airbag. Dan untuk tipe sport mendapat stability control dan traction control. Namun di negara lain ada yang lebih lengkap dari itu. Seperti di Meksiko. Meksiko mendapat headrest tengah untuk baris kedua dan mendapat seatbelt 3 titik di semua kursi. Namun di Meksiko mereka tidak mendapatkan armrest tengah. Namun ya untuk pengorbanan demi safety tidak apa-apalah kalau armrest dihilangkan, daripada R3 pas keluar awal-awal tidak ada armrest tapi nggak ada headrest, ya gitulah pokoknya. Namun di sisi mesin semuanya sama, 1500 cc, 4 silinder dengan tenaga sekitar 103 HP. Lalu kita pindah ke India. Untuk sisi eksterior tidak banyak yang berbeda. Untuk Indonesia di tipe GL kita mendapat velg silver, dan di tipe GX dan Sport mendapat velg two-tone. Lalu kita mendapat lampu belakang yang nyala macam Volvo dan sensor parkir yang masih nongol, tidak rata dengan bumper. Di India velgnya menurut kami lebih jelek ya, velgnya hitam gitu, dan motifnya seperti tipe GL, tidak ada tipe sport tentunya, jadi tidak ada body kit atau DRL seperti itu. Lampu senja macam Volvo-nya itu tidak ada, mereka seperti tipe GL, hanya lampu rem dot-nya itu aja menyala lebih redup. Namun mereka mendapat sensor parkir 4 titik, dan itu rata dengan bumper seperti di Innova terbaru atau Toyota terbaru lah. Untuk head unit, Indonesia mendapat yang 8 inci tadi, namun di India mereka dapat yang OM Suzuki 7 inci, CarPlay Auto yang terhubung dengan komputer mobil. Jadi di situ bisa ketahuan seperti sisa jarak tempuh mobil dan lain sebagainya. Lalu mereka juga mendapat 2 tweeter. Jadi totalnya ada 6 speaker, 2 tweeter, 4 speaker. Untuk speedometernya Indonesia cuma mendapatkan yang memiliki MID monochrome TFT. Namun di India mereka sudah mendapat full color TFT hampir di semua tipe kecuali tipe CNG. Namun semua tipe pengaturannya lebih lengkap. Fitur-fitur lainnya seperti ada armrest depan seperti XL7, lalu ada spion tengah yang bisa day night view, lalu dashboardnya di sini tidak ada cutout untuk airbagnya, jadi rapi gitu kayak mobil-mobil mewah ya, jadi tidak ada tonjolan airbagnya seperti itu. Untuk seatbeltnya juga mereka adjustable, tidak fix seperti di Indonesia, namun mereka tidak punya auto up window. Kita punya auto up and down, mereka hanya auto down. Namun mereka punya headlamp height adjuster,
auto lock, dan auto start stop untuk yang hybrid. Dan auto lock ini diatur dari MID-nya, jadi MID-nya jauh lebih lengkap daripada yang ada di Indonesia. Mengenai hybrid, mereka mendapatkan mesin bensin 1500 cc dengan mild hybrid, lalu mesin 1500 cc dengan CNG, gas, dan yang terakhir ada mesin dieselnya, DDIS 225. Untuk transmisinya di Indonesia hanya ada 5-speed manual atau 4-speed automatic. Namun di India mereka mendapat 5-speed manual atau 4-speed automatic untuk yang mild hybrid, 5-speed manual untuk yang bensin dengan CNG, lalu untuk yang diesel mereka mendapatkan manual dengan 6 percepatan. 6 ini yang dibutuhkan untuk R3 ini, soalnya di putaran tinggi R3 ini cukup tinggi ya putaran mesinnya itu, jadi harusnya standar 6 speed ini standar harusnya di semua mobil modern. Nah sekarang udah nggak zaman lagi 5 speed itu harusnya. Lalu terakhir ke pasar yang jauh di bawah sana yaitu Afrika Selatan. Ada satu fitur menarik di sana, bukan fitur sih sebenarnya, kelengkapan yang menarik di sana yaitu mereka mendapatkan kaca green tinted. Kaca green tinted ini bisa menolak lebih banyak UV light yang masuk ke dalam kabin sehingga kabin bisa terasa lebih adem lah, tidak cepat menjadi panas. Ini biasanya kalau di Indonesia banyak di Honda ya yang menggunakan green tinted seperti ini. Namun lucu juga di Afrika Selatan mereka mendapatkan green tinted untuk kaca-kacanya. Jadi itu adalah sebagian dari fitur-fitur yang kita dapatkan atau yang tidak kita dapatkan dari Suzuki R3 yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kita ada kelupaan atau kita salah, boleh komentar di bawah untuk menunjukkan kami salahnya atau lupanya di mana. Kalian mungkin ada mobil-mobil di pasar Indonesia lain yang merasa fiturnya sangat kurang dibandingkan negara lain, boleh komen juga di bawah, mungkin kita bisa research mobil tersebut dan fitur-fitur apa aja yang hilang dari mobil tersebut. Sekian dari video kali ini, jangan lupa subscribe jika belum, jangan lupa like juga video ini kalau suka, kalau tidak suka dislike saja, tapi tolong komentar di bawah apa yang kurang dari video atau keseluruhan channel ini. Jangan lupa juga ikuti kami di sosial media kami di Instagram dan TikTok @overdriven.id. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.